Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, barang siapa yang sehabis sholat subuh rajin membaca istighfar ini, cukup baca 1 kali hingga 3 kali, maka jutaan dosanya akan hancur lebur dan Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan menutup darinya pintu-pintu kemiskinan. Akan mendapatkan kesempatan, diberikan harta dan rezeki yang banyak, berkah melimpah, dan saat tiba ajalnya akan diberikan husnul khotimah, dan di hari kiamat akan termasuk ahli surga. Para sahabat, habis sholat subuh adalah salah satu waktu terbaik untuk memperbanyak membaca istighfar. Rasulullah diriwayatkan pernah bersabda agar sehabis sholat subuh kita banyak-banyak membaca istighfar. Nah, pada kesempatan video kali ini kembali kita akan membaca bersama-sama 2 bacaan istighfar yang dianjurkan dibaca setiap habis sholat subuh. Maka sebisa mungkin sehabis sholat subuh jangan segera beranjak dari tempat sholat, jangan bicara apapun terlebih dahulu sebelum membaca 2 bacaan istighfar ini. 2 macam bacaan istighfar ini adalah amalan penghapus dosa sebanyak buih di lautan dan amalan pembuka pintu rezeki. Sangat baik diamalkan oleh siapa saja, terutama kita-kita yang hari ini sudah memasuki usia tua, yakni mulai usia 45 tahun hingga 70 tahun ke atas. Insya Allah kita akan mengungkap 2 amalan istighfar ini lebih lanjut, maka mari simak hingga menit terakhir. Insya Allah akan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan kalimat doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin, Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel, berikut 2 amalan istighfar yang dianjurkan dibaca setelah sholat subuh. Yang pertama, istighfar penghapus dosa sebanyak buih di lautan. Di dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah, Imam Ibnu Sunni menyebutkan sebuah hadis bersumber dari Sayyidina Mu'az. Beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Man qala ba'dal fajri 3 marratin wa ba'dal ashri 3 marratin." Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Amalan istighfar yang kedua, istighfar pembuka rezeki. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam kitab Tanqihul Qaul, beliau menyebutkan riwayat dari Sayyidina Anas. Beliau mengatakan pernah mendengar Rasulullah bersabda sebagai berikut, "Idza shallaitumus subha fa'akthiru minal istighfar." Banyak-banyaklah kalian membaca istighfar ketika kalian telah menyelesaikan sholat subuh. Faqulna ya Rasulullah, alimna syai'an nastaghfirullahu bih. Maka kami para sahabat berkata, ya Rasulullah, ajarkanlah kepada kami sesuatu untuk kami amalkan, memohon ampunan kepada Allah dengan membacanya. Faqala qulu
maka Rasulullah bersabda, bacalah kalimat ini, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dzambin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Faman wadhaba alaihi fatahallahu baban minar rizqi wa ghalaqa anhu baban min abwabil faqri. Siapa saja yang rutin membacanya, maka Allah akan membukakan pintu rezeki untuknya dan Allah akan mengunci pintu kefakiran darinya. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Selain dua istighfar tersebut, jika ada kesanggupan, bacalah pula dua istighfar ini. Yang pertama, istighfar pembuka pintu kekayaan. Redaksinya sebagai berikut: Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Aku mohon ampun kepada Allah, sungguh Dia zat yang maha pengampun. Syekh Muhammad Abdullah Al-Jurdani At-Timyati di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah menukil kalam ulama salaf. Beliau berkata, qala ba'dus salafi, telah berkata sebagian para ulama salaf, man ahabba an yukthara maluhu wa waladuhu wa yubarakalahu fi rizqihi. Siapa saja ia ingin dianugerahi banyak harta dan banyak anak dan diberkahi rezeki yang dianugerahkan kepadanya, falyaqul astaghfirullah innahu kana ghaffara fil yaumi sab'ina marrah. Maka hendaklah membaca setiap hari astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 70 kali. Kemudian yang kedua, istighfar ahli surga. Istighfar ahli surga adalah sayyidul istighfar. Redaksinya sebagai berikut: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, anjuran membaca sayyidul istighfar setelah sholat subuh di antaranya disebutkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad bahwa Rasulullah pernah bersabda, idza qala hina yumsi famata dakhalal jannata au kana min ahlil jannati. Apabila seseorang membaca sayyidul istighfar saat sore hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Wa idza qala hina yusbihu famata min yaumihi mithlahu. Demikian pula apabila dia membacanya saat pagi hari lalu dia meninggal dunia, maka kelak dia masuk surga atau termasuk ahli surga. Mari kita simpulkan, sehabis sholat subuh dianjurkan membaca 4 macam amalan istighfar ini. Pertama, istighfar penghapus dosa dibaca sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang kedua, istighfar pendobrak pintu rezeki dibaca minimal 3 kali. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin alimnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu dari semua dosa, baik yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Yang ketiga, istighfar pembuka pintu kekayaan dibaca sebanyak 70 kali setiap hari. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Aku mohon ampun kepada Allah, sungguh Dia zat yang maha pengampun. Dan yang keempat, sayyidul istighfar dibaca minimal 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.